Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, beli baju petak-petak, dari bunyi sambutan salam sepertinya jamaah belum dapat kue kotak. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para habib, para alim, para ulama, wa nakhussu bidzikri fadilata Syekh Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, semoga panjang umur, sehat badan. Hadir bersama kita Raden Kiai Bakir Hasan beserta para asatiz, terutama yang sudah memberikan kenikmatan telinga dengan suara-suara Munsyid Maliki Kiai Haji Hasan Jauhari. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, sehingga maulid semakin semarak. Dan tentu saja sahibul bait, sahibul majlis, Bapak Haji Munaji beserta ibu, beserta anak-anak, beserta keluarga semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mengapa kita mesti maulid? Satu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, arti ayat ini adalah wadzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, bukan. Maksudnya bi ni'amillah. Ingatkan umat ini dengan nikmat-nikmat Allah. Ingatkan tentang nikmat sehat, ingatkan tentang nikmat iman, ingatkan tentang nikmat ukhuwah. Tapi nikmat yang terbesar di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa kita buat maulid? Ingin mengingatkan. Karena kalau tidak dibuat maulid, orang tidak ingat. Hari ini kita sudah masuk pada bulan Agustus. 1 Agustus. Dan kita tidak ingat bahwa kita sudah masuk bulan Safar. Dan tidak lama lagi akan masuk bulan Maulidur Rasul, yaitu bulan Rabiul Awal. Karena kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tapi begitu hari ini kita buat maulid, orang sudah tahu. Itu tadi acara di rumah Bapak Haji Munaji, apa acaranya? Maulid. Loh, kok sudah maulid? Tapi ini belum Rabiul Awal. Ini pemanasan. Supaya umat ini diingatkan. Suatu ketika saya lagi di rumah waktu kuliah di Mesir, nama tuan rumah saya Said. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, lihat intip dari pintu ada perempuan bawa nasi kuning pakai ayam panggang. Ini pasti salah alamat ini. Nanti kalau kita terima, kita makan suruh ganti. Akhirnya kami bilang, roh, ghalat. Pergi, kamu salah. Dia bilang enggak, ini kiriman dari Said sahibul bait, tuan rumah. Kenapa dia kasih nasi? Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara mengingatkan kelahiran Nabi itu macam-macam. Tidak semuanya mampu dengan membuat perayaan ramai pakai tenda. Tidak semuanya sanggup. Tapi ada orang yang sederhana biasa saja, buat nasi pakai ayam, beri tetangga. Ketika dia tanya, dalam rangka apa? Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya dengan teman tidur-tiduran habis asar di masjid. Tiba-tiba ada datang bapak-bapak bagi halawah manisan.
Halawah, halawah, halawah. Kami sangka dia jualan. Kami takut ngambil, nanti minta bayar. Dia bilang majanan, free, gratis. Ada apa amu? Kenapa? Ada apa? Dia bilang, hadza maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dengan kemampuannya, dia hanya tukang jual manisan. Uangnya tidak banyak, tapi dia mampu bagi. Dia lihat ada mahasiswa Indonesia, dia bagi. Untuk apa? Untuk mengingatkan mereka, ini kelahiran Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah, tentang nikmat-nikmat Allah. Makanya nanti kalau ada yang buat maulid, Bapak Budi, polisi buat maulid, hadir. Tentara buat maulid, datang. Kantor desa buat maulid, datang. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengingat nikmat Allah yang terbesar. Dan nikmat yang paling besar di antara semua nikmat. Kita tidak tahu Lailatul Qadar. Kalau orang mengatakan Lailatul Qadar itu nikmat, kita tidak tahu bahwa itu nikmat Lailatul Qadar kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, Islam. Kita tidak tahu Islam kalau kita tidak sebut namanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau ada orang masih bertanya, kenapa buat maulid? Ya udah, itu jawabannya. Jawaban yang kedua, ketika pada tanggal 10 Muharram kemarin, Bapak Ibu sebagian puasa, betul? Kenapa Bapak Ibu puasa? Karena bersyukur atas selamatnya Nabi Musa melewati Laut Merah dan ditenggelamkannya Fir'aun. Setiap tahun, tahun kemarin puasa 10 Muharram. Tahun berikutnya puasa 10 Muharram. Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia lihat ada 4 golongan Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Quraisyah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Dan mereka semuanya puasa pada tanggal 10. Nabi bertanya, mahadha, ada apa ini? Kenapa kalian puasa? Orang Yahudi menjawab, hadza yaumun salihun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Fasamahu wa amara bi siyamihi. Nabi melaksanakan puasa dan Nabi memerintahkan sahabat untuk melaksanakan puasa. Khaliful Yahud. Bedakan dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi puasa tanggal 10 saja. Orang Islam paling bagus tanggal 9, 10, 11. Kalau nggak bisa 9, 10, 11, 9, 10 saja. Kalau nggak bisa 9, 10, 10, 11 saja. Nggak juga bisa, ya nggak apa-apa 10. 10 pun nggak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, Nabi Musa selamat itu 1 kali atau setiap tahun? 1 kali. Tapi Nabi Muhammad dan sahabat kita umat Islam memperingatinya 1 kali atau tiap tahun? Tiap tahun. Itu menunjukkan bahwa satu nikmat boleh diulang berkali-kali setiap tahun. Oh, itu dasar pengambilan dalilnya. Ya. Ini Ustadz Somad buat dalil ini pakai ilmu cocokologi. Ini saya baca dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Imam Suyuti juga enggak buat fatwa sendiri. Beliau mengambil dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau selamatnya Nabi Musa boleh diperingati setiap tahun, maka ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa, yaitu selamatnya kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak mau ikut Imam Suyuti, saya enggak mau ikut Imam Al-Asqalani. Imam Suyuti itu hafalan hadisnya beliau ngaku sendiri hafiz tu mi'atai alfa hadis.
Saya hafal 200.000 hadis. Lau wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Kalau saya dapat lebih daripada 200.000 saya hafal juga. Dia hafal 200.000 karena cuma itu yang dia dapat. Andai dia dapat lebih daripada itu dia hafal. Imam As-Suyuti itu menulis kitab kata muridnya Ad-Daudi sebanyak 500 juz. Dia percaya pada maulid. Kalau kita baca Sahih Al-Bukhari kita nggak paham, kita buka Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari paling bagus Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia itu hafal 300.000 hadis karena gelarnya adalah beliau Al-Hafiz. Tiba-tiba ada ustadz membid'ahkan maulid, hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Al-ilmu fil laptop. Kalau laptopnya mati, ilmunya terbang, membid'ahkan maulid. Saya Abdul Somad Al-Fakir yang nggak punya ilmu, nggak hafal hadis, saya lebih ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan saya lebih ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kenapa Ustadz ikut As-Suyuti? Karena saya paham Quran baca Jalalain. Jalalain itu ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Karena kalau belajar ilmu hadis saya baca kitab Tadribur Rawi, Syarah Takrib Nawawi yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Kalau baca tafsir yang besar, saya baca Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'tsur yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Lalu bagaimana mungkin saya membid'ahkan Imam Suyuti? Kenapa Ustadz mengikut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Saya baca kitab Sahih Al-Bukhari, hadisnya 7.275 hadis, saya nggak paham. Untuk memahaminya saya baca kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Bagaimana mungkin saya membid'ahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani padahal beliau ahli hadis. Tapi guru saya membid'ahkan maulid, dia ahli hadis? Enggak, dia ahli apa? Ahli hadas. Karena selalu mengkaji kitab Toharoh terus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan Imam Suyuti manusia, saya juga manusia. Imam Suyuti makan, saya juga makan. Memang masalah makan sama-sama makan. Tapi yang kamu keluar semua makanannya. Beliau imam-imam besar, al-hafiz, terpercaya, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Fikihnya ada. Al-Asbah wan Nazair. Itu adalah al-hafiz Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmunya para ulama. Orang yang membid'ahkan maulid padahal waktu ngajar hadis dia pakai kitab Tadribur Rawi Lis-Suyuti. Orang yang membid'ahkan maulid padahal waktu ngajar Qawaidul Fiqih dia pakai Al-Asbah wan Nazair Lis-Suyuti. Orang yang membid'ahkan maulid padahal dia paham tafsir Quran melalui tafsir Jalalain. Orang yang membid'ahkan maulid padahal dia paham tafsir bil ma'tsur dari Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'tsur. Itu sama artinya dengan munafik. Kenapa? Ilmunya dipakai tapi penulisnya dibid'ahkan. Ketika kita mengatakan kamu pelaku bid'ah, berarti itu sama dengan mengatakan kamu sesat dan kamu masuk neraka jahanam. Karena bunyi hadisnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesat dan masuk neraka. Lalu kenapa ulama tetap buat maulid? Karena mereka tidak melihat itu sebagai perbuatan bid'ah, tapi perbuatan itu adalah ungkapan kebahagiaan atas kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai matahari tenggelam. Yang ketiga, ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Siapa namanya Pak? Abdul Uzza, bukan Abdul Somad. Abdul Uzza. Abdul Uzza ini punya pembantu namanya Suwaibah. Lalu Suwaibah ditugaskan menjaga adik iparnya yang sedang hamil, suaminya sudah meninggal dunia.
Suwaibah, ya, jaga adik ipar saya. Suaminya sudah meninggal, anaknya mau lahir, tolong jaga. Nanti kalau anaknya lahir, beri kabar ke saya. Baik Tuan. Maka sampailah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, perempuan itu melahirkan. Nama perempuan itu Aminah. Nama anaknya Al-Amin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah pulang menemui tuannya Abdul Uzza. Wahai Tuan Abdul Uzza, ya, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan kubur hidup-hidup. Malu punya keponakan perempuan. Dia laki-laki. Senang sekali Abdul Uzza karena punya keponakan. Adikku sudah meninggal, sekarang tergantikan dengan ponakanku laki-laki. Saking senangnya Abdul Uzza. Maka apa kata Abdul Uzza kepada pembantunya Suwaibah yang bawa kabar gembira? Anti hurrah. Sejak hari Senin ini kamu tidak lagi jadi budak hamba sahaya. Kamu bebas sebebas-bebasnya. Sedekah Abdul Uzza pada hari Maulid adalah membebaskan budak hamba sahaya. Hamba sahaya harganya lebih mahal daripada onta. Jadi kalau saat ini harga onta 50 juta sebetulnya lebih. Tapi karena kita udah teman lama ya 50 juta aja lah. Harganya ternyata lebih. Dan hamba sahaya bisa jadi 75 juta. Maka itulah sedekah yang tertinggi saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Uzza itu siapa? Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya ada dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Oh, memangnya manusia ini bisa punya dua nama? Sama. Tadi yang tausiah siapa? Ustadz Abdul Somad. Oh bukan. Siapa? UAS. Ujian akhir semester. Namanya Abdul Uzza. Abdul hamba. Uzza berhala. Uzza lata Uzza. Tapi karena dia ganteng menyala. Maka dipanggil dengan Abu Lahab. Lahab artinya api yang menyala. Makanya orang sekarang kalau ganteng dibilang menyala abangku. Abu Lahab. Abu Lahab itu orangnya baik. Mana buktinya dia baik? Dia bersedekah 75 juta saat kelahiran Nabi. Makanya kalau ada orang sekarang bersedekah 75 juta saat kelahiran Nabi, itu baru satu level dengan Abu Lahab. Terus Abu Lahab itu jahatnya kapan? Nanti setelah Nabi umur 40 tahun. Ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Barulah dia marah sama Nabi dan berkata, "Ali hadza jama'tana? Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau." Turun ayat, "Tabbat yada abi lahabin wa tabb." Jadi Abu Lahab itu baik. Tolong video ini jangan dipotong ya. Nanti dipotong pas saya bilang Abu Lahab itu baik. Tek, langsung dipotong. Langsung diupload di TikTok. Kata UAS Abu Lahab baik. Langsung saya diserang. Kami mau melahap Abdul Somad. Bagaimana balasan Allah terhadap Abu Lahab? Abu Lahab masuk neraka. Betul, sepakat semuanya Abu Lahab masuk neraka. Tapi Abu Lahab punya saudara namanya Abbas. Abu Lahab punya saudara namanya Hamzah. Abu Lahab punya saudara namanya Abu Talib. Abu Lahab punya saudara namanya Abdullah, Abu Talib, Hamzah, Abbas, Abu Lahab. 5 yang tersebut dalam sejarah, 5 lagi tidak masyhur. Karena mereka saudara kandung 10 laki-laki dan 5 perempuan, 15 orang. Bapak yang baru punya anak 2 tambah 13 lagi. Oh, ibu-ibu komplain di belakang. Abbas saudara kandung Abu Lahab bermimpi. Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, ya, apakah kamu masuk neraka?" Of course. Pasti masuk neraka. Karena ayatnya nggak bisa dirubah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagaimana kamu di neraka wahai Abu Lahab? Abu Lahab menjawab,
khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah. Saya memang masuk neraka, tapi azab saya diringankan setiap hari Senin karena saya membebaskan Suwaibah hari Senin, senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang enggak sholat, enggak puasa, enggak pernah ngaji, tapi setiap maulid senang aja, dia insya Allah kalaupun masuk neraka tiap hari Senin azabnya ringan bersama dengan Abu Lahab. Ini Ustadz hadisnya sahih. Hadisnya ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bukan hadis maudhu, bukan hadis dhaif, bukan hadis palsu. Hadisnya ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian seorang ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabat yadahu fil jahibi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau orang kafir yang sudah dijamin masuk neraka diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang bertauhid senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita selamat dari neraka dan mendapatkan surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang saya omongkan ini Bapak Ibu paham kan? Alhamdulillah. Kenapa Ustadz mesti bertanya? Karena ini memang jam-jam genting, ini jam segini. Yang keempat Nabi pernah ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan, wa yauma bu'istu, wa yauma unzalu alayya, hari Senin aku dilahirkan, hari Senin aku dibangkitkan, hari Senin aku mendapatkan wahyu. Jadi kalau ada orang mengatakan gak ada itu memperingati hari kelahiran Nabi, Nabi sendiri yang ngomong, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Memang betul Nabi tidak pernah memperingati hari lahirnya setiap tahun, tapi Nabi memperingati hari lahirnya setiap Senin. Ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu memperingati hari lahirnya setiap minggu. Enggak, karena Nabi lahir bukan hari Minggu, hari Senin. Setiap pekan Pak Ustadz? Enggak, karena hari Senin itu enggak ada pekan. Ada Pak Ustadz di kampung kami namanya pekan Senin. Setiap 7 hari sekali. Makanya kalau ada di antara kita yang puasa hari Senin, sesungguhnya itu dia sedang memperingati kelahiran Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, isi maulid itu apa? Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, isi maulid itu 5. Yang pertama baca Al-Quran. Tadi sudah baca Quran. Yang kedua baca sejarah Nabi. Itulah tadi yang dibaca. Ada yang baca sejarah Nabi Simtud Durar Imam Al-Habsyi. Ada yang baca sejarah Nabi Al-Barzanji ditulis oleh Imam Ja'far Al-Barzanji. Ada lagi sejarah Nabi yang dibaca dari kitab Ad-Daibai. Ada lagi sejarah Nabi yang dibaca dari kitab Imam Habib Umar bin Hafiz. Ada lagi sejarah Nabi yang dibaca dari Maulid Burdah. Ada lagi sejarah Nabi yang dibaca. Tapi itu bukan sejarah Pak Ustadz. Kalau bukunya buku sejarah namanya sirah. Tapi kalau bukunya dalam bentuk syair-syair namanya maulid. Ada orang di Jakarta pas 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal enggak boleh maulid. Tapi buat acara baca kitab Sirah Ibnu Hisham. Itu namanya sama-sama membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Somad, saya enggak paham kalau baca Simtud Durar. Saya juga enggak paham kalau baca Barzanji. Tolong kasih buku sejarah Nabi yang saya paham bahasa Indonesia.
Nama bukunya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Judulnya saya nggak paham Pak Ustadz. Judulnya nggak dirubah, tetap Ar-Rahiq Al-Makhtum. Tapi isinya sudah bahasa Indonesia. Yang nulis siapa? Ditulis ulama India namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Selama ini kalau sudah disebut India, orang Indonesia taunya kabikaci kabiham kajhoj-hotahe. Padahal di India itu ada 300 juta manusia Muslim. Walaupun Hindunya lebih banyak, lebih 1 miliar. Tapi Muslim di sana kuat istiqomah. Di sana ada sekolah ahli hadis namanya Darul Ulum Deoban. Di sana ada sekolah ahli hadis namanya Lucknow, Syekh Abdul Hasan An-Nadwi. Di sana ada sekolah madrasah hadis yang besar Zakaria Al-Kandahlawi. Di sana ada Maulana Ilyas, ulama-ulama besar. Salah satunya adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Orang India, bahasa Urdu, tapi bisa nulis Arab. Dan dia juara 1 lomba menulis sejarah Nabi internasional. Diikuti 150 negara. Yang menang juara 1 bukan Mesir. Yang menang bukan Saudi Arabia. Juara 1-nya datang dari India. Bukunya the best, bagus. Besok pagi beli ke toko buku, belikan untuk anak-anak kita. Supaya ketika kita mati meninggal dunia, anak kita buka lemari, dia dapatkan buku, menangis dia melihat buku itu. Kenapa dia menangis? Karena bukunya masih sampul plastik, belum pernah dibaca. Kita meninggalkan buku sejarah untuk anak-anak kita. Harga bukunya 50.000. Oh, ujung-ujungnya jual buku juga. Saya bukan nulis buku dan saya tidak jual buku, nggak ada hubungan saya dengan penerbit. Tapi kalau buku itu dibeli umat Islam dan mereka baca, saya insya Allah dapat pahala amal jariahnya karena sudah menunjukkan yang baik. Dan kalau harga naik di luar tanggung jawab saya. Karena dolar naik dan rupiah minyak juga lagi naik. Jadi saya tidak bertanggung jawab. Saya menyebutkan judulnya saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita fahami dengan baik. Berikutnya yang keenam. Baca maulid bid'ah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urmi wa min ajami. Kenapa Ustadz sekarang berani baca nasyid? Karena munsyidnya lagi keluar. Kiai Raden Hasan Jauhari, Masya Allah suaranya luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita terlatih, terbiasa mendengar nasyid ini dan mereka juga suka kepada nasyid insya Allah. Amin. Kalau baca maulid bid'ah, tapi baca kitab sirah Ibni Hisham tidak bid'ah. Baca Simtud Dirar bid'ah. Tapi kalau baca sirah Ibnu Ishaq tidak bid'ah. Itu sama dengan orang yang mengatakan, mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak bisa makan ikan. Kenapa? Saya gatal-gatal, nggak bisa makan ikan. Enggak. Tiba-tiba pas dikasih empek-empek 3 mangkok habis. Padahal empek-empek itu makanan dari Palembang. Itu adalah ikan yang di blender campur tepung bro. Ikan juga. Tapi dia katakan saya makan ikan nggak bisa. Ini kalau dicampur tepung bisa. Itu ikan juga. Makan kerupuk ikan bisa. Jadi maksudnya walaupun dalam bentuk nazam, walaupun dalam bentuk syair dilantunkan. Sama tadi ketika beliau melantunkan syair. Marhaban ahlan wa sahlan ya syaikhana. Anta mithlal arus. Katanya kami senyum-senyum. Selamat datang Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Engkau seperti pengantin. Itu disyairkan, dilantunkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW suka dengan lantunan-lantunan suara. Sampai-sampai Nabi mengatakan, Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Gak boleh melantun-lantunkan itu. Gak boleh memasukkan nada-nada irama ke dalam sejarah Nabi, gak boleh. Loh,
Orang azan aja pakai irama kok. Azan di Makkah itu kan pakai irama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pakai irama. Gimana kalau azan nggak pakai irama? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau yang azan Babin Kamtipmas. Mohon maaf Pak Babinsa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh pakai irama-irama. Ngapain pakai munsyid? Yang dilantunkan itu namanya nasyid. Orang yang melantunkan itu namanya munsyid. Munsyid Al-Maliki, karena beliau disukai oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Maka para ulama juga melantunkan nasyid-nasyid itu. Kita pun dalam sholat sebetulnya pakai irama. Imam Masjidil Haram itu pakai irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Pakai irama. Gimana baca Al-Fatihah enggak pakai irama? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu sholat apa ngamuk? Kalau azan pakai irama, kalau Al-Fatihah pakai irama, maka solawat lebih utama pakai irama. Karena kalau baca Quran takut tajwidnya rusak. Gak boleh gara-gara irama lalu matnya jadi salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngaji saja boleh pakai irama, apalagi solawat. Lir ilir. Itu dimasukkan ke dalam solawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Saya nggak tahu apakah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani selama di Mesir dan di Sudan pernah mendengar irama Salatullah. Saya nggak pernah dengar. Ternyata itu awal asalnya dari lir ilir. Itu tidak dikenal di Maroko, nggak ada di Mesir, nggak ada di Sudan, nggak ada. Tapi ketika dia sampai ke Nusantara, masuklah irama-irama Nusantara dimasukkan ke dalam solawat. Irama Nusantara masuk ke dalam solawat boleh. Tapi kalau masuk ke dalam sholat bisa rusak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi na'udzubillah rusak. Tolong jangan dipotong videonya. Nanti saya penistaan agama. Tapi saya nggak khawatir. Kalau ada orang yang nuntut saya ini videonya dipotong. Ada video lengkapnya 1 jam full di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang belum follow segera follow. Kelihatannya matahari sudah tenggelam ini. Belum. Oh, lama matahari tenggelam di Pulau Madura. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh itu ekspresi mengungkapkan cinta itu macam-macam. Seorang suami mengatakan, aku cinta kepadamu. 90% laki-laki di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya. Itu menurut survei. Karena laki-laki itu punya sifat malu. Betul Pak? Betul. Karena mereka banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Ini tidak ada di Pulau Madura. Ini adanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Memang saya hampir-hampir bisa, nggak pernah saya bilang I love you ke istri saya. Rasanya berat mulut itu. Tapi saya bukan termasuk yang mengucapkannya ke istri orang. Nauzubillah. Tapi kita laki-laki ini mengungkapkannya dalam bentuk yang lain. Kadang dia memang nggak pernah mengucapkan I love you. Tapi semua surat atas nama istrinya. Surat mobil, itu ada suara ngaku di belakang. Betul Bu? Betul katanya. Ini adalah ungkapan. Sama seperti mendengar munsyid tadi waktu melantunkan nasyid. Ada yang mengungkapkan, Masya Allah ketika qori mengaji baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masya Allah.
Tapi ada orang yang nggak ada ekspresi. Kenapa? Tidur. Jadi sebenarnya ini adalah ekspresi, ungkapan. Sama ketika tadi saya makan, Masya Allah makanannya banyak sekali. Pas ditanya, gimana rasanya Pak Ustadz? Yummy. Ini adalah ekspresi. Makanya berzikir itu juga ada orang yang berzikir la ilaha illallah. Tapi ada yang berzikir diam saja. Itu adalah ekspresi yang macam-macam. Maka sesungguhnya ini adalah bentuk ekspresi. Ekspresi itu apa? Ekspresi itu adalah ya ekspresi. Sesuatu yang ada di dalam hati, di dalam batin gak kelihatan, dilihatkan dalam bentuk yang nyata. Inilah ekspresi. Bapak Haji Munaji ini sayang kepada kiai, kepada ulama. Bagaimana bentuk ekspresinya? Dia sambut dengan kembang. Inilah bentuk ekspresinya, wangi sekali. Masya Allah. Dia sambut dengan tola al-badru alaina, dia sambut dengan macam-macam. Ini ekspresi. Kalau kepada ustadz, kepada kiai saja begitu ekspresinya, apalagi kepada sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ekspresi saya cinta ke Nabi enggak begini Pak Ustadz. Terus gimana? Cuman saya dengan Allah yang tahu. Berarti enggak ada ekspresinya. Ekspresi itu ada, bentuk cintanya bagaimana. Ada orang cintanya itu memasukkan anak ke pondok pesantren, tahfiz Quran supaya hafal Quran, supaya dia cinta kepada Nabi. Maka ini semua adalah ekspresi. Apa isi maulid itu? Isi maulid itu kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kata dia isinya 5. Yang pertama baca Al-Quran, yang kedua baca sejarah, yang ketiga silaturahim, yang keempat makan, dan yang kelima adalah doa. Saya ulang lagi, yang pertama baca Quran, yang kedua baca sejarah Nabi, yang ketiga ada silaturahim, yang keempat ada makan, yang kelima ada doa. Apakah dalam majelis ini ada baca Quran? Ada. Apakah dalam majelis kita ini ada baca sejarah Nabi? Ada. Apakah dalam majelis kita ini ada silaturahim? Ada. Apakah dalam majelis kita ini ada doa? Ada. Nanti di akhir majelis doa. Puncak dari maulid bukan maulidnya tapi doanya, doa maulid. Apakah dalam majelis kita ini ada makan? Saya enggak tahu. Tapi saya sudah tadi. Bahkan bukan cuman makan yang sudah dimasak, beras yang belum dimasak pun ada di sini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya apapun acara maulidnya yang penting datang, menjaga kehormatan maulid karena majelis maulid majelis bersama Rasulullah, karena majelis maulid adalah majelis zikir, karena majelis maulid adalah majelis sholawat, maka tidak dicampur laki-laki dan perempuan. Ini kelihatannya nggak ada perempuan, padahal ada dari balik tenda, dari balik tirai. Ini laki-laki semua, di belakang sana ada ibu-ibu perempuan sebagian. Hai Besti. Nah itu ada suaranya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya nanti kalau buat acara maulid dipisah, tidak boleh ikhtilat. Dalam acara maulid tidak ada membuka aurat. Dalam cara maulid tidak boleh ada perbuatan mungkar keji. Karena Rasulullah tidak suka kepada perbuatan maksiat, perbuatan yang melembutkan hati, perbuatan yang memperbaiki jiwa. Kalau dengan maulid makin lembut hati, hadir. Kalau dengan maulid makin rajin sholat berjamaah, hadir. Kalau dengan maulid makin rajin baca kitab, hadir. Kalau dengan maulid makin cinta Al-Quran, bagus. Tapi kalau dengan datang maulid hanya membuat hati menjadi keras, bawaannya mau kelahi, bawaannya mau berantam, yang salah bukan maulidnya, tapi yang salah niat kita yang datang. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu dinilai dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Saya yakin dan percaya pulang dari maulid muqaddimah maulid ini, pulang dari sini hati kita semakin lembut insya Allah. Yang sebelumnya orangnya kasar sama istrinya, ngamuk-ngamuk, bahkan KDRT. Setelah maulid, alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya itu kasar, ngomongnya binatang. Tapi setelah maulid kemarin dia sudah diam. Kenapa? Meninggal Pak Ustaz.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan diri saya baik. Saya ini hanyalah orang yang aib cacatnya masih ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu jauh lebih mulia di hadapan Allah daripada saya. Saya diberikan Allah Subhanahu wa taala ayat Quran, hadis Nabi untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua supaya masyarakat yang berkonflik tentang masalah maulid, kalau sanggup bacakan dalilnya bacakan, kalau enggak ingat. Ustadz Somad kemarin sudah bacakan 8 ya. Iya, tapi saya enggak ingat Pak Ustadz, enggak usah dibacakan. Terus buat aja maulid. Orang yang membid'ahkan maulid, bid'ah, enggak usah dilawan. Terus buat aja maulid terus sampai akhirnya dia capek. Bid'ah. Sampai akhirnya mati. Enggak usah dilawan, karena dilawan capek sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maulid kelahiran Nabi Muhammad. Ada orang yang ketika kelahiran anaknya diundang jiran tetangga. Ada kelahiran istrinya sampai nyewa hotel. Ada kelahiran suaminya sampai belikan motor sport. Tapi ketika kelahiran Nabi Muhammad yang menyelamatkan dia dari alam kejahilan kepada alam ilmu pengetahuan. Yang menyelamatkan dia daripada kufur kepada iman. Dia tidak ingat sama sekali. Padahal anak, istri, keluarga, sahabat akan tinggal. Yang memberikan syafaat adalah Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Engkaulah orang tercinta, terkasih, tersayang yang diharapkan syafaatnya. Kapan? Pada saat ketika kita nanti menghadapi huru hara hari kiamat. Kita berharap dengan maulid kita ini, dengan kecintaan kita ini, kita nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kesembilan, datang seorang berkulit hitam, hamba sahaya, miskin, susah, melarat, memeluk Nabi SAW. Kenapa kamu peluk saya? Saya ini orangnya hitam, bukan orang Arab. Saya juga miskin, budak, hamba sahaya. Saya tidak yakin nanti di surga bisa bersamamu ya Rasulullah. Dia peluk Nabi kuat-kuat. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya bersaksi bahwa sahibul bait Bapak Haji Munaji beserta seluruh Bapak Ibu yang hadir ini adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita ini kita juga nanti bisa bertemu dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang ke-10 pada acara maulid nanti ditutup dengan doa oleh Kiai. Doanya itu adalah doa tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Jangan hanya minta sama Allah, tapi mesti pakai wasilah. Wasilah amal soleh mantap. Wasilah sedekah hebat. Tapi wasilah terhebat adalah wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa. Doanya doa paling tua. Bapak Ibu semua hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu Nabi Adam bertawassul. Atawassalu ilaika bin nabi, atawassalu ilaika bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memohon kepada engkau ya Allah berkat kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaghfirali, ampunkan dosa saya. Itu nanti di akhir majelis kita akan berdoa doa tawassul menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabulkan doa Nabi Adam karena Nabi Adam menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tidak sah kalau tidak menyebut nama dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Azan tidak sah kalau tidak menyebut nama dia. Asyhadu anna Adam Rasulullah. Enggak diterima. Mesti asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ustaz, ini hadis tentang Nabi Adam bertawassul kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad ini ada hadisnya? Ada. Hadisnya sahih. Baca kitab
yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Mafahim Yajib an Tusahhah. Di situ dijelaskan secara detail tentang hukum hadis ini. Bahkan Ibnu Taimiyah pun memuat hadis seperti ini di dalam kitab Majmu' Fatawa. Bahkan Imam Ahmad bin Ambal membolehkan menyebut nama Nabi. Dan Nabi itu tidak meninggal mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan orang yang mati berjihad itu mati. Sedangkan orang yang mati jihad fi sabilillah tidak boleh disebut mati. Mereka disebut sebagai syahid. Maka menurut mazhab Malik, Imam Malik bin Anas, makruh hukumnya mengatakan saya ziarah ke kubur Nabi. Tapi mereka menyebutnya dari mana? Min hujratil Mustafa. Dari hujrah, dari kamar Nabi. Kenapa? Tidak layak menyebut Nabi sudah mati. Sedangkan orang mati syahid saja tidak disebut mati. Apalagi orang yang lebih hebat daripada syahid, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Makanya Abdullah bin Umar bin Khattab kalau dia pulang musafir, dia tidak pulang ke rumah. Tapi dia langsung ke makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik azqal azkiya. Kita pun insya Allah panjang umur sehat badan mengucapkan salam di depan makam Nabi SAW. Sudah mau menangis kita di depan makam Nabi itu rindu sama Nabi. Enggak jadi nangis. Kenapa? Diusir polisi. Haji. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Itulah 10 poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Puncak dari maulid bukan tausiahnya. Puncak dari maulid bukan nasyidnya. Puncaknya adalah doa. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.